Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun anak-anakku berada. Sekarang kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Di sini dengan saya, Widiana Arniati. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama yaitu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar dalam pengukuran. Kadit 4.1 yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Sebelumnya, ketika kita bertemu dengan seseorang, mungkin dalam bayangan kita mendeskripsikan tentang orang tersebut, bagaimana rambutnya, lalu kita pernah bertanya-tanya juga berapa tinggi badannya dan berapa massa tubuhnya. Untuk mengetahui hal tersebut, kita melakukan pengukuran. Sebelumnya, Budiana akan sampaikan dulu penyelidikan ilmiah IPA. Itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, serta pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya yaitu membuat inferensi. Di dalamnya ada merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan kita baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dalam IPA kita mempelajari seluruh benda yang ada di alam. Beberapa objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya mengamati bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Kita juga dapat mengamati benda yang sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Berikut beberapa contoh ilustrasi virus dan bakteri Escherichia coli yang diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, dan matahari yang bisa kita amati menggunakan mata kita. Selanjutnya kita masuk dalam pengukuran. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur itu apa? Jadi, mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh, ketika anak-anak sedang mengukur meja menggunakan jengkal tangan, berarti besarannya adalah panjang dan satuannya adalah jengkal tangan anak-anak. Muncul sebuah pertanyaan, padahal kan jengkalku dengan jengkal teman-temanku berbeda. Gimana ya? Maka kita perlu yang namanya satuan baku.
Jadi, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Selanjutnya kita masuk ke besaran pokok, sesuatu yang dapat diukur. Besaran pokok ada 3 macam yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu panjang, yang kedua massa, dan yang ketiga waktu. Yang pertama yaitu panjang. Panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Panjang menggunakan satuan dasar satuan internasional meter atau dilambangkan dengan M kecil. Berikut adalah beberapa contoh alat ukur panjang. A adalah pita ukur, B adalah meteran gulung, C adalah mistar, D adalah jangka sorong. Masing-masing alat ukur tersebut memiliki ketelitian yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita mengukur menggunakan mistar, maka ketelitiannya adalah 1 mm. Nah, ini adalah contoh kita sedang mengukur panjang pensil. Bagaimana agar semuanya sepakat bahwa panjang pensil itu diukur menggunakan satuan baku, menggunakan alat ukur yaitu penggaris, agar menghasilkan hasil yang sama yaitu 8 cm. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau kg. Misalnya kita bisa menyebutkan massa tubuh nyumu adalah 52 kg atau massa seekor kelinci adalah 3 kg atau massa sekantong gula adalah 1 kg. Padahal selama ini kita sudah mengenal berat. Pada berat tidak sama dengan massa. Massa suatu benda tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Jadi, berat itu dipengaruhi oleh gravitasi dan massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Benda yang memiliki gravitasi di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat di saat di bumi. Dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan dasar newton. Selanjutnya, massa suatu benda diukur dengan neraca lengan. Berikut adalah gambar neraca lengan. Kita belajar mengenai besaran pokok yang ketiga, yaitu waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Sebagai contoh, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai ia berhenti. Untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan jam tangan atau stopwatch. Berikut adalah gambar alat ukur waktu. Budiana sampaikan, satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon. Selain 3 besaran pokok di atas, kita mengetahui ada 7 besaran pokok dan satuannya beserta simbol satuannya yang lain, yaitu kuat arus, satuannya ampere dilambangkan dengan A besar, A kapital,
Suhu suhu satuannya Kelvin, disimbolkan dengan K kapital. Jumlah zat satuannya mol, simbol satuannya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbol satuannya C kecil D kecil. Baik, besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok pada tabel termasuk besaran turunan. Ada luas, volume, daya, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Cukup sekian kita belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Dilanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.